Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum sudah batuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dengan sebuah harapan tentu semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, yang ada di negeri petrodolar, petro apalagi itu, kalau Barat Tengah itu petro apa namanya itu. Ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Matur nuwun banget, terima kasih. Tentunya dengan sebuah harapan tetaplah menjadi yang selalu always, tidak pernah never, ya. Anti skip dan anti download. Begitu, ya. Bagi yang berkenan, ya silahkan, bahkan aku anjurkan untuk di-share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong lalu diunggah ulang. Jadi nggak karu-karuan nanti. Berikutnya untuk semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Benar, aku terima kasih kepada kalian semuanya. Karena Kanjeng Nabi kita mengajarkan, mintalah kamu didoakan kepada siapapun, karena kita tidak tahu dari mulut siapa nanti Gusti Allah Ingkang Maha Agung itu akan mengabulkan doa kita. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk banyak-banyak meminta didoakan. Kita sesama saling mendoakan, merujuk hadis itu karena kita adalah sama saudara. Gitu, ya. Nanti tidak tahu apakah dari mulut si A, mulut si B, mulut si C, ada saudara kita. Makanya itu banyak bersaudara yang akan terkabul. Kalaupun misalkan aku berdoa pingin sekali punya rumah, terus studio yang nggak harus mewah, tapi apa ya, sewaktu-waktu aku mau shot tidak terganggu lingkungan, ya, bisa kedap suara dan segala macamnya gitu. Terus aku berdoa gitu. Terus aku minta didoakan saudara-saudaraku yang lainnya, dan alhamdulillah banyak mendoakan itu. Bisa jadi kalau terkabul itu bukan via doaku, tapi doa saudara-saudaraku yang lainnya. Gitu loh. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, mintalah kamu didoakan atau kamu meminta doa kepada saudara-saudaramu, karena kita tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu terkabul. Ya, oke. Untuk itu semuanya aku ucapkan terima kasih, dan semoga doa-doa baik kalian juga akan tercurahkan kepada kalian semuanya. Dan insya Allah doa-doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang terkabulkan, ya, yang diijabai oleh Gusti Allah Yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Ahad, ya, tanggal berapa leh? 20 ya. Ahad apa coba lihat. Ahad Kliwon. Kliwon itu hitungan penanggalan Jawa, ya, Ahad Kliwon. Bagi teman-teman yang sedang berakhir pekan, ya, silakan saja, tapi nanti ketika masuk waktu sholat jangan lupa sholat, ya. Dan ketika kamu makan di restoran atau di apapun namanya, semua orang yang kamu ajak itu harus duduk di atas meja yang sama dan makan makanan yang sama. Jangan kesombonganmu terus kamu membeda-bedakan, jangan. Karena kamu dilebihkan oleh Gusti Allah Yang Maha Agung. Harusnya disikapi dengan bersyukur, bukan sombong. Ya. Oke. Itu aku sampaikan karena kadang-kadang aku sudah asik terlupakan. Kita melanjutkan mampir ngombe kali ini yang kemasannya
Mauku sih sesederhana mungkin ya, supaya tidak jenuh, karena kajian utama kita itu sudah jelimet, sudah rumit. Nanti kalau di sini berat lagi ya orang jadi jenuh. Makanya ini sebetulnya ini sebagai penyeimbang aja sih ya, mampir ngombe kali ini untuk memberikan refreshing gitulah ya. Maka aku tetap berusaha, tapi namanya berusaha kadang-kadang ya nggak bisa juga. Kajian-kajian di mampir ngombe ini dikemas dalam kajian yang seringan mungkin. Ya kalau istilah yang aku juga sering gunakan partai tambahan lah. Bukan kajian utama. Oke, sebelum kita lanjutkan mampir ngombe kali ini, aku bacakan dulu komen yang masuk ya, sebagai wujud apresiasiku kepada semua saudara-saudaraku. Ayah Akang Supian Zailani, kumaha pawartos nak Kang Damang. Saya doakan semoga Gus Beti mempunyai rumah sendiri dan sehat selalu dalam selalu mungkin ini ya, sehat selalu dalam menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Atur nuhun Akang, terima kasih atas kebaikan doanya ya. Nah, seperti tadi itu ya, nggak tahu nanti misalkan memang aku memiliki rumah sendiri berikut studio yang ya meskipun tidak mewah tetapi ya lumayan lah. Kalau ini kan semua suara masuk nih ya. Itu belum tentu karena doaku, bisa jadi doanya Kang Supian Jalani atau doa-doa saudaraku yang lainnya yang turut mendoakan gitu ya. Oke, atur nuhun Kang. Berikutnya kita ke Balikpapan, ada Kang Nurman Padilla. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih atas respon asma wa sifat, semakin paham tentang pertentangan konsep ketuhanan Islam dan Kristen. Sorry suaranya masih parau ya. Dinginnya juga masih kuat jadinya. Gimana ya, suasana kajian yang natural dan kekeluargaan, kajian dengan background suara-suara menggoreng, orang antar paket, satu yang lama tak terdengar, suara tetangga setel musik. Mungkin mereka lagi melakukan supaya apa ya, sebuah perenungan, jadi nggak nyetel musik. Biasanya kalau nyetel musik, waduh, minta ampun. Salam hormat dari Balikpapan, oke, salam hormat kembali. Ya gitulah. Makanya aku suka yang natural aja lah, yang apa adanya ya. Nggak usah harus dipoles, dikemas begini, jadi kaku gitu. Toh kita akhirnya hidup dalam dunia nyata, bukan dalam dunia maya. Dunia nyata itu tampilkan senatural mungkin. Ya adanya begini ya begini. Ya. Kan percuma saja aku bilang, oh aku punya rumah bagus, punya studio bagus, kedap suara, lightingnya bagus. Tapi nyatanya juga hasil rekodnya juga tidak seperti itu. Kan orang jadi nggak percaya. Ngapain juga begitu? Kan lebih baik ini ada permaisuri sedang cuci-cuci ya. Mungkin juga ada suara apa namanya itu, sikat itu terekod juga. Ya sudah, gimana memang keadaannya begitu. Ya. Jadi ya kekeluargaan dan natural itu. Ya, oke. Terima kasih Kang Norman Padilla atas permaklumannya. Memang kelemahan itu sebetulnya atau kekurangan itu sebetulnya dimaklumi ya, bukan dihakimi. Apalagi dalam berteman. Aku, kau, kita itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau mau silaturahmi di antara kita itu berlanjut sampai nanti kita menutup mata, karena kita tidak sempurna, mesti kita punya kekurangan. Nah, kekurangan dari saudara kita itu dimaklumi, jangan dihakimi. Gitu loh. Karena tidak ada yang sempurna. Kalau kamu menuntut temanmu sempurna, bagaimana kalau temanmu juga sebaliknya menuntut kamu sempurna? Dan apakah kamu sempurna? Tidak. Seperti aku, kelemahannya banyak banget. Salah satunya nampak itu apa? Temperamental, walaupun kadang-kadang melankolis. Ya. Ngomongnya selalu terlalu blak-blakan. Nah, bisa jadi itu bagi teman-teman yang halusan atau yang artinya hidupnya dalam zona kenyamanan yang tidak mengalami kehidupan di jalanan kan. Bahasa-bahasa itu kan cenderung kasar bagi mereka. Ya. Nah, kalau itu dihakimi ya jadinya masalah nanti. Makanya kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita itu jangan dihakimi tapi dimaklumi saja. Ya,
Oke. Mungkin ini menjadi apa ya, penyemangat baru ya. Kekurangan itu maksudnya saudara kita itu seharusnya dimaklumi, bukan dihakimi. Gus Bedi. Oke, berikutnya Bapak Iwan Tamim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Alhamdulillah bisa ngaji, semoga cepat sembuh dan dilancarkan rezekinya. Amin. Begitu juga Bapak, aku berharap sebuah kebaikan doanya juga tercurahkan kepada Bapak kita, Bapak Iwan Tamim. Ya, sesepuh kita yang masih tetap bersemangat. Semangatnya itu loh yang membuat kita terpesona ya. Beliaunya ini kan sudah sepuh tapi masih saja semangat menuntut ilmu. Dan beliaunya bukan orang sembarangan. Bayangkan ketika kita belum tahu bangku kuliah, beliaunya sudah kuliah pada waktu itu masih IAIN Pak ya, belum UIN. Oke, terima kasih Pak. Salam untuk keluarga di Tangerang. Berikutnya Kang Mas Rufano Fitra. Assalamualaikum Gus, Depok hadir menyimak kajian. Waalaikumsalam. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah 255 bahwa kaum Nabi Musa tidak mau beriman sebelum mereka melihat Allah, yang mengakibatkan mereka tersambar halilintar. Begitu juga ayat serupa diulang dalam Quran surat An-Nisa 153 ya. Dan bahkan Quran menyatakan ya bahwa Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah. Waktu beliau ingin sekali melihatnya, itu ada di Quran surat Al-A'raf 143 ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salam Islam rasional. Tidak ada yang mampu melihat. Kalau kita pakai perspektif Islam itu, melihat itu kan sudah berbicara tentang zat, tentang wujud. Nah, nanti masalah memahami zat juga itu berbeda kita dengan yang lain. Terus yang lain selalu mengatakan zat, cair, zat padat, zat gas. Bukan begitu ya. Dan itu sudah kita bahas 2 tahun lalu lah ya. Ya, nggak bisa. Gampangnya begini ya. Kita ini kan sudah mengklaim Islam rasional. Jadi kerangka berpikir keislaman kita itu berdasarkan dengan kita mengembangkan rasio kita yang itu diperintahkan oleh Allah di Quran surat Yunus ya 10:100 itu. Ya. Tapi hati-hati loh. Ini aku mengingatkan untuk yang kesekian kalinya. Rasio kita itu juga punya keterbatasan. Kan aku sudah menjelaskan kerangka berpikir akademik dulu kan. Di Mampir Ngombe juga aku ingat. Jadi ada rasio, ya, ada transrasio, ada irrasio. Nah, teologi itu hanya boleh masuk ke rasio dan transrasio. Kalau irrasio itu sudah dogma. Kalau kita belajar matematika irasional. Ya. Nah, hal-hal yang sudah melampaui karena rasio kita punya keterbatasan itu trans, melampaui, berpindah. Kita sudah tidak mampu. Kan aku sudah pernah gunakan pendekatan ketika 1 dibagi 0 itu berapa? Coba lihat 1 dibagi 0 berapa? Aku takutnya keliru. Ya. Kalau berapa? Nah, tidak bisa. Sebetulnya yang tidak bisa itu kita. Logik kita tidak mampu ke sana. Makanya orang teknik selalu begini. Bagaimana ya? Sret. Artinya apa? Tidak terhingga. Itu kan cuma penghalusan kata. Sebetulnya kami tidak tahu ya Allah. Gitu loh. Cuman sok-sokan aja. Sret, tidak terhingga. Bukan tidak terhingga, lu gak tahu. Otak lu kagak nyampe ke sana. Itu kita harus sadar. Jadi jangan salah juga teman-teman nanti ketika aku mengusung jargon kita Islam rasional,
Sehingga semuanya mau dirasionalkan, ada hal-hal tertentu yang itu dia transrasio. Nah, masalah melihat Allah itu sudah transrasio, artinya apa? Rasio kita tidak mampu. Makanya ada hadis kan, kita itu jangan berkata tentang Allah dalam hal-hal yang physically, tapi dengan ciptaan-ciptaannya saja pendekatannya. Tidak mampu. Karena aku sudah bilang kemarin, jangankan lihat Allah, lihat ciptaannya matahari itu, ya matamu mampu nggak? Nggak mampu. Nggak mampu. Itu kerangka berpikir rasional yang sederhana. Ya, maka benar sekali apa yang dinukil oleh Kang Mas Rupano Pitra ya, dengan menukil beberapa ayat tadi ya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim ya. Itu kalau baca Al-Qur'an. Nanti kalau baca hadis wallahu a'lam bishawab. Beda, penutupnya beda. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Rupano. Berikutnya Kiki PSG, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nyimak, semoga Tuhan Guru JM diberikan berkelimpahan rezeki dan kesehatan keluarga. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga begitu juga atas mungge. Jian Reksa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borneo hadir. Yesus kurios, imanen. Allah teos transenden. Wah, bajunya keren. Loh, siapa pakai baju keren? Salah kamu. Semoga nanti kalau ada rezeki lebih, saya bisa ikut order juga. Salam Isra buat semuanya Islam rasional. Kemarin itu Kang Mas, aku pakai kaos, bukan pakai baju. Kok kamu bilang bajunya keren? Kaosnya keren. Nah, itu yang didesain oleh Kang Mas Wahyu dari Brebes. Aku kan nggak pakai baju kemarin, pakai kaos, gitu ya. Oke, ya semoga engkau mendapatkan rezeki yang barokah sehingga bisa order juga ya. Kalau mau order silakan ke Kang Mas Wahyu ya, Wahyu. Aku juga nggak tahu karena bahannya bagus itu, jadi berapa per piecesnya nggak tahu. Silakan langsung aja ke beliau. Masalah Yesus kurios itu imanen iya, sedangkan Allah itu theos, dia transenden. Ya, tidak mungkin yang imanen itu bisa mengetahui secara 100% yang transenden. Tidak mungkin. Nah, makanya di ulangan 2929 yang aku pernah nukil, bagi kita apa yang Allah nyatakan saja, nah, itu bagi kita. Yang Allah tidak nyatakan jangan. Karena kita imanen. Allah itu transenden. Jadi kita tahu tentang Allah karena Allah menyatakannya kepada kita. Lewat apa? Lewat firman. Makanya kan kemarin kita kan mencari wajah Yesus. Mencarinya di mana? Ya di firman. Jangan di pasar. Jangan di tukang-tukang filsafat. Jangan di tukang fotografer. Jangan di tukang lukis. Amburadul seperti sekarang. Banyak menawarkan ini wajah Yesus, ini wajah Yesus. Yang mana sebetulnya orang Yesus itu sosok yang benar-benar hadir dalam kehidupan kita kok. Bukan seperti katakan orang-orang ateis itu. Kan mereka bilang Yesus itu mitos. Bagi kita tidak. Bagi Islam Yesus itu benar-benar hadir, dia bukan mitos. Kalau bagi yang lain bilang mitos, terserah saja, itu urusan dia. Ya. Itu masalahnya. Jadi harus tahu domain imanen, domain transenden. Allah itu transenden, kita imanen. Gitu loh, ya. Jadi nggak usah terlalu neko-neko lah. Kalau Allah sudah menyatakan dirinya ehad, ehad itu tunggal, ya sudah tunggal. Jangan terus otaknya ngawur nyelonong menjadi tritunggal, itu kan kekurangan ajaran terhadap ayat. Karena tidak tunduk. Allah tidak pernah kok mengatakan Allah Tritunggal, kan nggak ada. Itu loh. Ya. Oke. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah asar cuaca cerah seharian ini. Oke, mantap.
Mantap. Oke, aku menekankan kembali yang masalah tadi ya, masalah imanen dan transenden. Makanya itu, kalau aku bilang anjing itu harus dilihat dari perspektif teologis. Karena kajian kita teologis. Walaupun kadang-kadang sosialis masuk ke dalamnya tentu. Tapi basic kita teologis. Ya. Anjing itu digunakan oleh perjanjian baru dan perjanjian lama sebagai julukan bagi mereka yang tidak taat terhadap firman Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka ya harus taat terhadap firman Allah supaya nanti kita nggak disebut anjing. Perjanjian baru mengatakannya bahwa ya ketika ada orang di luar Israel, apa yang dikatakan? Ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Gitu loh. Perjanjian baru begitu. Perjanjian terakhir sama juga. Mereka yang tidak taat terhadap firman itu dikasih tahu, nggak dikasih tahu, lidahnya itu dijulurkan. Siapa itu? Ya anjing itu. Makanya aku bilang tadi, terutama kalau kita sudah berbicara tentang Allah, itu sebatas yang Allah nyatakan saja. Ya, supaya kita nanti tidak disebut anjing. Ya. Oke. Karena aku harus tegaskan lagi, di sini kan banyak pewer-pewer baru. Takutku nanti Gus Putih kok anjing. Itu pendekatan teologis loh. Ya. Oke. Berikutnya, siapa ini sobat sabit? Untuk mereka yang tidak pernah ditemui Allah dan tidak pernah mendengar kisah Allah dapat menampakkan diri berteofani pada manusia, memang akan sangat sulit menerima Allah dapat memperlihatkan dirinya. Dimaklumi saja, sebab kitab pegangannya tidak pernah menceritakan hal itu. Kalau aku sih justru berbalik ya. Aku memaklumi kalian yang tidak paham apa itu teofani. Nanti aku jelaskan. Jadi kajian kita kali ini tentang teofani. Sebetulnya sudah pernah kita bahas. Teofani itu apa? Nanti antropomorfis itu apa? Nanti sama nggak teofani dengan reinkarnasi? Karena kalau ini nggak cermat memahaminya, bisa kacau semuanya. Jadi yang ngomong sendiri ini dia tidak paham apa itu teofani. Kemarin kan sudah aku bacakan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Apa kata Kanjeng Nabi Musa, apa kata Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, apa kata Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa melihat Allah. Nggak ada. Nah, teofani itu nanti diambil dari mana, nanti aku jelaskan. Jadi dia sendiri bicara teofani, dia sendiri tidak mengerti teofani itu sebetulnya apa. Ya. Oke, Rizal Wahyu ya, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Sotoi, Keluaran. Nah, ini kemarin kan sudah kita kutip ini. Keluaran 33:20 ya. Firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Yohanes 5:37 bahkan 2 Yohanes 1:18 juga kita kutip kemarin. Ini yang ngomong Yesus loh. Terus omongannya Yesus nggak dipercaya. Terus dia ngaku pengikut Yesus. Kristen itu artinya kan pengikut Yesus. Itu ya Allah ya Robbi, gimana cara menyadarkan kalian itu? Mengaku sebagai pengikut Yesus tapi kata-kata Yesus sendiri dibantah, itu gimana? Yesus dalam Yohanes 5:37 diawali dengan Yohanes 1:18 kalau nggak salah itu ya. Kemarin sudah kita nukil ya. Tidak ada yang pernah melihat, rupanya tidak, suaranya pun tidak. Ya.
Langsung dibantah. Itu pernyataan tegas dari Yesus. Artinya Tuhan besar ya. TUHAN-nya besar. Tidak bisa dilihat sesuai dengan ayat di atas. Lagi ini masih mau dibantah, terus ngaku pengikut Kristus. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ian sebetulnya, Kristian. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang gandrung terhadap pemikiran Gus Dur, maka Gus Durian, bukan durian loh ya. Gus Dur Ian. Nah, itu dia pengikut. Akhiran an itu Kristian, kemudian jadi Kristen. Itu an itu nisbah seperti Muhammad. Kalau Arabiunnya dia menjadi nisbah Muhammadiyah, mengikuti ajarannya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Pemahamannya begitu. Ya. Nah sekarang kalau sudah ngaku sebagai Kristian, sudah ngaku sebagai Kristen, ayo dong ikut terhadap apa yang Kristus sampaikan. Jangan dibantah lagi. Apakah teofani itu salah? Nanti kita bicarakan. Bisa salah, bisa benar. Tergantung cara memahaminya. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Soto ya. Berikutnya Kang Helmi Aprianto. Alhamdulillah nyimak di menit ke-19. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih Kang Mas. Kemudian untuk Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum. Helmi Aprianto. Helmi ini ada dua. Ini Helmi Aprianto yang mana? Apa yang dari Cilacap? Ada dua nama Helmi di peor kita. Aku kadang-kadang kacau Helmi yang mana, karena sekian banyak peor nggak satu-satu aku. Makanya asalnya itu kalau bisa disebutkan gitu ya. Sehingga aku kadang-kadang menjadi lost contact ketika memberi komentar. Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam hadir guru Ba'da Zuhur. Salam Isra juga untukmu ya. Semoga bisnisnya sukses. Ini yang punya Batam ini, Kang Ari Prasetyo. Kalau sudah sukses naik haji ya. Naik haji itu ternyata ada loh yang anu ya. Kemarin aku ditelepon teman. Memang ya lumayan, ratusan juta itu. Dia nggak pakai nunggu katanya. Yang aku membuat salut itu membuat aku angkat topi. Dia berani bayar mahal demi bisa umroh. Itu sebuah keistimewaan. Ya. Mahal, berapa ratusan juta kemarin. Oke, Kang Ari nanti kalau sudah banyak duit jangan lupa naik haji ya. Atau sudah haji, nggak tahu aku. Kemudian Jumat Wage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra. Alhamdulillah. Pekalongan nyimak. Pekalongan itu kota batik. Maka ada lagu Batik Pekalongan itu dipopulerkan oleh diva Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Itu lagu lama. Kalau kamu lahir baru kemarin ya nggak tahu. Batik Pekalongan. Matur nuwun Kang Jumat Wage ya. Kalau aku Selasa Wage, dia Jumat Wage. Kang Agus Hermana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandung hadir, selamat. QS 10100 Isra, semoga diberi kesehatan yang prima dan keberkahan dari Yang Maha Agung. Di Quran surat 255 menceritakan ketika Israel berkata kepada Musa begini. Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Lihat itu. Makanya akhirnya orang Israel tidak berani lagi, karena pasti mereka percaya sudah siapa yang melihat Allah itu mati sudah. Tidak mampu. Servis Sopa MJM. Kang Mas servis Sopa ini dari mana? Ini peor baru juga ya. Semoga kerasan di sini ya, di sinilah ngajinya apa adanya ya. Karena memang nggak ada apa-apanya, jadi ngajinya apa adanya. Jangan gampang kaget ya, biasa-biasa saja, natural saja. Logika tanpa logistik nggak jalan. Logistiknya penuhin dulu. Bisa Tuan Guru. Iya, logika dan logistik itu harus seiringan. Makanya logistiknya itu harus dipenuhi. Ini aku mau memenuhi logistikku nih supaya nggak haus. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena kalau haus nanti ngomongnya nggak jelas. Ya. Terima kasih Kang Mas Servisor Pak MGM. Dan di mana asalnya kasih tahu ya. Ya. Ingat ya, logika tanpa logistik nggak jalan. Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuhan Guru. Betul Tuhan bisa dilihat tetapi Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan Yesus insani bisa dilihat tapi Tuhan Allah ilahi tidak bisa dilihat. Tuhan belum tentu Allah tapi Allah sudah pasti Tuhan. Salam Isra semuanya. Gispati ini gimana ya aku menyampaikannya. Sekali-kali kamu ngisi kajian dong, kamu sudah pinter kok. Ya. Sekali-kali kamu ngisi kajian, ya nggak usah banyak-banyak. Di keluargamu ada berapa pertemuan keluarga itu kan ada kan, pamanmu, ommu, dari kamu, dari suamimu atau dari siapapun. Ayo kita ngaji bareng nggak kamu? Kalau belum berani tampil di depan umum, karena menurutku kamu sudah paham banget gitu loh. Artinya kamu kalau nonton video itu nggak sambil lalu, bener-bener dipantengin. Itu namanya kalau buku itu bukis. Bukis itu orang yang baca buku benar-benar menjadi konsumsi dia, tidak sambil lalu. Nah, karena ini kan video, jadi videois gitu mungkin ya. Dan dia sudah paham banget. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk solehaku Gispati dan bagikan pemahamanmu itu, pengetahuanmu itu kepada yang lain. Jadi kalau aku nanti mati, aku sudah mewariskan ke kamu. Giliran kamu mati, kamu sudah mewariskan ke siapa yang kamu ajarkan. Jadi ilmunya tidak hilang bersama kematian kita. Ya, ilmu itu tetap kita bisa mati tapi keilmuan itu tetap terwariskan gitu ya. Terima kasih untuk Gispati. Kang Arif Musinin Tuban siap hadir Goske, terima kasih. Anto Double Shop Indramayu hadir. Oke, terima kasih Kang Anto Double Shop Indramayu hadir. Gimana, tarlingnya masih asik nggak? El Diablo hadir dari KPAD Bandung. Tetangganya AA. Oke, atur nuhun. Kumaha dawang mawartosna? Berarti suka ikut kajian beliau ya. Oke. Atur nuhun Kang El Diablo ya. Semoga sehat selalu. Kang Didi, ini teman dakwah di Facebook ini. Sehat selalu Kang Didi nggih dari Brebes ini. Monggo-monggo Kang, silahkan nyimak. Laude Ambo, salam Isra. Konawe Sulawesi Utara nyimak. Konawe Sulawesi Utara. Memang Sulawesi itu luas loh ya. Luas Sulawesi itu. Kapan bisa terbang ke Konawe, Sulawesi Utara ketemu dengan Kang Mas Laude Ambo. Oke. Semoga kerasan di sini. Salam untuk keluarga di Konawe, Sulawesi Utara. Kang Iqbal Medan mantap kopi dan jempolnya. Kang Hari Sunandar juga begitu. Empu 99 sip Gus. Oke. Nah, ini like-ku ini. Dia panjang banget tapi ya. Kang Sunardi, Gatot Sunardi, Kang Gatot Sunardi 84. Semua ini gara-gara Firman Cangkokan. Ini kalian itu kreatif juga ya. Ada lagi istilah Firman Cangkokan. Kalau pohon duren, pohon rambutan boleh dong dicangkok, tapi kalau firman jangan ya. Supaya tidak ada lagi istilah Firman Cangkokan. Tuh, ambilkan telepon. Bang Husen, katanya perjanjian baru disaksikan dan ditulis. Langsung dibuka. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, aku lagi syuting, nanti setelah ini kita berangkat ya, tak kabari. Paling setengah jam benar, ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Ada teman kuliah menikahkan putranya, jadi di kondangan. Kondangan kalau kami bilang kondangan, diundang. Resepsi pernikahan ya. Oke, kita lanjut. Bang Suhen, katanya perjanjian baru disaksikan dan ditulis murid ke-12. Panjang sekali ini, tapi bagus ini, sangat bagus, kritis, ya, daya kritisnya bagus.
panjang sekali. Tapi intinya beginilah ya. Ketika peristiwa apa namanya itu, sensus itu kan datang dari Nazaret ke Yerusalem itu. Bunda Maria dan Pak Yusuf Arimatea kan, bukan Yusuf si tukang kayu ya, bukan Yusuf Arimatea. Itu kan cerita yang tersiar kan kehabisan tempat lah. Ada yang bilang ceritanya kehabisan, kalau kita sekarang penginapan atau hotel, dulu apa sudah ada hotel ya gitu. Makanya terus yang sebetulnya itu juga perdebatan, benarkah itu di kandang domba ya, karena nggak dapat tempat ya, karena tidak ada kandang domba itu ya, lahir di kandang domba itu nggak ada, teksnya nggak ada gitu. Nah, intinya begitu, karena kalau aku baca ini panjang, sementara waktu kita terbatas. Nah, pada waktu itu kan Yesusnya sendiri belum lahir. Lah peristiwa itu masuk ke dalam kitab suci, itu yang menerima cerita itu siapa gitu loh. Itu intinya yang menjadi soalan bagi Kang siapa ini, Bang Suhen ya. Bagus Bang. Cuman ini kalau orang nggak cerdas bacanya sulit menangkap apa yang sampean maksudkan. Tapi dengan kecerdasan yang mumpuni ini menjadi asik untuk didiskusikan. Oke, terima kasih Bang Suhen, semoga kerasan di sini. Salam untuk keluarga. Berikutnya, sudah ya. Terus ini Laiku Huta Barat. Apa kabarnya ini? Lai Huta Barat ya. Kalau di Bandung nggak ada ombus-ombus ya Lai. Kalau daerah aku itu banyak ombus-ombus ya. Mulai tegodang Tuhan Muna Lai ya, sudah meluangkan waktu untuk komen di sini. Tapi komenmu juga panjang banget, aku kadang-kadang gimana mengatur waktunya ya. Aku baca dengan secepat mungkin. Bandung nyimak Gus, ya justru ini yang unik yang selalu dipertanyakan, kenapa Tuhan itu harus selalu mengutus wakilnya ya. Yaitu dalam perjanjian lama melalui malaikatnya, yaitu suatu bentuk yang bisa dikenal kepada manusia. Mengapa Tuhan tidak langsung saja? Apa hanya karena tidak bisa dilihat? Sedangkan Tuhan sendiri memang dikatakan tidak bisa dilihat kecuali dalam teologi Kristiani. Dalam teologi Kristiani pun hati-hati dalam memahami teofani. Karena nggak hati-hati bisa jadi pagan gitu ya. Bahwa hanya Yesus yang mengklaim datang daripadanya. Dalam hal ini kesaksian Yesuslah sebagai representasi loh ya. Jadi Yesus mengklaim datang daripadanya, bukan Yesus itunya. Nanya itu kan ke Allah. Yesus mengklaim datang daripada Allah. Dan dalam hal ini kesaksian Yesus adalah sebagai representasi suara Allah. Kamu di sini kan pakai Tuhan besar semuanya, ya. Jadi dari pernyataanmu itu sendiri, semoga kamu kembali kepada Alkitab, sudah tidak lagi menerima Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, Tuhan yang Tuhan-nya besar, bukan yang Tuhan hanya T-nya yang besar, bukan. Karena pernyataanmu sudah begini, ya. Artinya sudah tepat. Cuman kamu konsekuen nggak dengan pernyataanmu? Kalau aku simpulkan dari pernyataanmu, kamu tidak menerima Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia representasi Tuhan. Gitu loh ya. Secara similar teologi Kristiani menyatakan bahwa kesaksian Yesus sama kuatnya dengan kesaksian malaikat. Yesus beda dengan Musa yang kadang bolak-balik dulu datang pergi ke hadirat Allah menunggu komandonya. Yesus lebih diberi kuasa, juru selamat, sehingga perempuan yang sakit pendarahan cuma menyentuh jubah. Aku jelaskan dulu. Yesus itu diberi kuasa, bukan Yesus itu berkuasa. Hati-hati, diksimu itu aku pelajari. Sehingga narasi-narasimu itu juga harus tepat ditangkap. Maka kan kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Kan ada, aku pernah ngobrol sama pendeta. Yesus itu bisa mengampuni dosa. Ya jelas bisa, karena apa? Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepada aku. Tapi kan Yesus tetap saja diberi kuasa, bukan dia yang punya kuasa. Ini kadang-kadang orang-orang baca Alkitab sembarangan itu apa? Aku itu meskipun aku orang Islam, aku baca Alkitab itu sungguh-sungguh. Karena aku ingin mencari kebenaran. Lah kalau bacanya sambil lalu saja lewat.
Ya, jadi kalau yang awal itu aku nggak bisa jawab lah. Kamu tanya sama Tuhan sana. Karena nanti kalau aku jawab salah nanti. Kan kamu tanya begini, kenapa Tuhan itu harus selalu mengutus wakilnya? Yang kamu tanyakan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak langsung saja? Ya, coba kamu tanya sama Tuhan sana, apa jawabannya? Kalau jawabanku sih berdasarkan apa yang disampaikan dalam firman, seperti aku yang jelaskan tadi secara rasional, nggak mungkin yang imanen itu akan mengetahui yang transenden secara 100%. Apalagi kalau sudah pendekatannya physically. Makanya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, Torah, Injil dan Al-Quran itu masih satu napas. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Gitu loh. Ya. Nah, ini hubungannya dengan teopani tadi. Maka aku akan menjelaskan teopani. Tapi sekilas saja ya. Ini sudah pernah kita jelaskan beberapa tahun yang lalu, bisa dilihat ya. Di sana ya. Ini penjelasan saja. Maka tajuk kajian kita ini menjadi begini. Bagaimana caranya meyakinkan manusia bahwa burung merpati adalah Allah? Begitu nanti. Kalau pemahaman teopaninya keliru. Nanti cari di internet, nanti kasih gini ya anunya. Apanya namanya itu? Thumbnailnya. Ini lihat ini. Jelas. Kalau pemahaman teopaninya menjadi salah, orang akan bertanya, bagaimana cara memahamkan manusia bahwa burung merpati adalah Allah? Ya, aku jelaskan dulu ya. Ini ada, aku cari-cari ketemu di Maleakhi 3:6. Cuman harus dipahami, sebetulnya Maleakhi 3:6 itu pendekatannya tidak physically, dia metafisik. Ya, bahwasannya aku Tuhan itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Jadi keputusan-keputusan kalau orang soleh itu masuk surga, kalau orang ingkar itu masuk neraka, itu keputusan yang tidak pernah berubah. Nggak ada ceritanya bajingan, korupsi, maling, debt collector terus masuk surga, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang soleh terus masuk neraka, itu nggak ada ceritanya. Itu keputusan-keputusan itu yang kita sebut takdir, kemarin sempat kita singgung. Takdir itu ketetapan dan itu tidak bisa berubah. Nah, Maleakhi 3:6 ini juga aku sudah baca penuh dalam satu perikop. Itu memang tidak berbicara secara physically bahwa Tuhan tidak berubah. Tetapi kan rasio kita terus berkembang. Ya. Yang metafisik saja itu tidak berubah. Apalagi yang fisik. Itu loh. Kerangka berpikir kita ke sana, ya. Maka kita lihat apa itu teofani. Sebetulnya teofani itu dari istilah pagan. Itu pagan. Ya, coba kamu cari, ada nggak teofani? Tanya sama orang Israel sana. Kamu tahu nggak teofani itu apa? Nggak tahu, mereka itu bukan bahasa mereka. Jadi dari segi bahasa originalnya saja, asalnya, kalau kita ngaji bahasa namanya etimologi bahasanya, kita tahu sudah harus curiga, ini bukan bahasa Ibraniun loh ya. Bahkan bukan bahasanya kaum Semitik. Ibraniun, Arabiun itu Semitik. Ini bahasanya negeri-negeri pagan, yaitu Yunani. Itu ya. Jadi gini, penampakan sosok ilahi kepada manusia. Istilah ini sudah jamak digunakan sebagai sebutan bagi peristiwa penampakan dewa-dewi, ya, ya, dalam agama-agama Yunani, dan itu terjadi pada abad-abad kuno. Jadi kembali lagi bolak-balik Yunani. Ya. Yohanes 1 pasal 1 itu Yunani, itu original teksnya. En arche en hologos itu Yunani, bukan Ibrani. Ya.
Oke. Teofani itu sebuah istilah dimasukkan dalam kekristenan, dalam teologi ya. Itu teofani. Teo itu ya theos, yang transenden itu ya Allah itu ya. Fanero itu apa ya? Lebih tepatnya itu menampakkan lah. Aku kalau mewujudkan tuh berbicara fisik nanti pagan. Ya memang asalnya itu istilah pagan. Karena kita tidak akan mampu berbicara atau mengenal Allah dalam wujud fisikly, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau dikatakan bahwa panero itu penampakan ya. Seperti kan begini. Kita dikasih telinga tapi kita belum dikasih pendengaran. Kita dikasih mata tapi kan berproses, kita belum dikasih penglihatan. Nah, kalau kita berbicara dalam terjemahan Bible, sebuah diksi penglihatan, itu hati-hati. Jangan terus pendekatannya physically, nggak bisa. Gitulah, ya. Terus kalau Allah itu tampak, yang tampak itu apanya? Fisiknya. Ini untuk teman-teman Islam juga hati-hati, karena di Al-Quran itu ada juga istilah wajah Allah. Nah, kamu memahami wajah seperti apa? Ada matanya, ada hidungnya, begitu. Jadi ini kita ini ngaji bareng lah. Yang Kristen, yang Islam, yang punya agama, yang nggak punya agama, silakan numpuk di sini. Supaya otak-otak kalian tuh cerdas. Ya. Jadi aku lebih tepat mengatakan, makanya kan aku bilang, teofani itu bisa nggak dimasukkan dalam kerangka berpikir teologis? Bisa, tapi kalau nggak hati-hati dia jadi pagan. Karena memang asalnya pagan. Lah bagi orang pagan ada dewa-dewi dalam wujud apa kok berubah menjadi ini, berubah menjadi itu. Jadi Allah menjadi jadi-jadian. Masa Allah menjadi jadi-jadian? Makanya di Yohanes itu hati-hati. Allah telah menjadi manusia. Berarti kan sudah berubah itu. Menjadi itu berubah dari sesuatu ke sesuatu. Ya, nggak ada lah kok jadi-jadian. Oke. Jadi aku lebih tepat mengatakan teofani itu tanda-tanda kehadiran Allah. Via apa? Via utusannya. Jadi pendekatannya itu ya bukan physically tetapi metafisik. Jadi kalau aku ngomong sebetulnya teofani, yang benar-benar teofani itu adalah para rasul itu. Gitu kalau aku berpikir. Rasul itu tanda-tanda kehadiran Allah. Dia wakil Allah yang mengajarkan semua manusia agar hidup dalam hukum Allah. Maka teofani yang sesungguhnya itu rasul itu. Tapi jangan dipahami rasul itu Allah, jadi kacau lagi nanti. Itu loh. Kalau dipahami rasul itu Allah, ya pagan lagi kembali. Itu tanda-tanda kehadiran Allah. Maka Allah ya hadir lewat apa yang dia utus. Nah, kan rasul-rasul itu kan diutus. Maka dia itu teofani yang sesungguhnya itu ya rasul-rasul itu. Utusannya Allah itu. Itu loh ya. Oke. Kalau dalam PL itu ada dalam 3 wujud. Kalau kita baca Kejadian 18 1 sampai 3, 32, 28 sampai 30 itu malaikat yang mengunjungi Abraham. Ya, jadi mengambil, sebetulnya bukan repot ya aku mengatakan kalau sudah wujud itu karena dia berbicara fisikly mestinya. Padahal ini metafisik, bukan berarti malaikat itu Allah. Juga bukan Allah mengambil wujud malaikat, bukan begitu. Karena nanti di Hakim 13:28 ya, itu dalam manusia ya, panglima bala tentara itu kamu baca di Hakim 13:28 itu ya. Ya, dalam wujud manusia, wujud dalam tanda kutip. Bukan berarti Allah menjadi manusia ya. Terus nanti ada juga dalam wujud benda seperti
semak, semak yang terbakar. Nah, kalau di Al-Quran itu api ya, bukan api itu Allah. Jadi kacau nanti kalau api itu Allah. Terus ketika Musa ngotot minta melihat wajah Allah, terus coba kamu lihat gunung itu, kalau masih tetap di situ berarti kamu jagoan, kira-kira gitulah ya. Begitu gunungnya meledak dan Musa pingsan, terus dikatakan gunung itu Allah, bukan begitu ya. Jadi artinya ya, ketiganya tadi itu mulai dari malaikat, kemudian manusia, kemudian semak yang terbakar, itu adalah utusan sebagai tanda kehadiran Allah. Utusan itu apa ya? Perwakilan gitu loh. Bahwa Allah hadir di situ. Bukan itu wujud Allah secara fisikly. Itu metafisik. Seperti kata-kata Immanuel itu kamu pahami secara fisikly. Modar gue. Allah bersama kita, Immanuel. Terus Allah di mana-mana secara fisik. Itu pendekatannya metafisik. Karena Immanuel itu Allah bersama kita itu pendekatannya nanti berdasarkan alfa omega, atau kalau di dalam Al-Qur'an itu wal awalu wal akhiru. Di dalam perjanjian lama juga begitu. Nanti dalam perjanjian baru yang digunakan istilahnya alfa omega, sudah terpengaruh Yunani lagi. Nah, itu huruf pertama dan huruf awal. Gerik, bahasa Gerik. Ya, karena yang awal dan yang akhir itulah, jadi dia itu maha tahu. Kenapa maha tahu? Karena dia tidak terikat, tapi mengikat ruang dan waktu. Makanya Immanuel. Pernah pendeta-pendeta ini ngajar gini ke kamu? Tanyakan pendetamu ngerti apa tentang Immanuel. Makanya aku bilang, sekali-kali kalau ada gereja ngundang Gus Betik khotbah ke gereja itu aku terima dengan sepenuh hati. Supaya ada komunikasi yang baik di antara kita. Ya. Bagaimana cara memahami Alkitab? Kalau kerangka berpikir kita ketemu ya haleluya, kalau nggak ketemu ya alhamdulillah, gitu aja. Saling menghormati aja. Coba, pernah kamu dijelaskan sama pendeta bagaimana cara memahami Immanuel itu? Ya, oke. Terus ini ya, aku tarik ya. Jangan diartikan terus wujud physically, karena kalau teopani itu dipahami sebagai wujud physically, nanti jadinya reinkarnasi. Padahal Allah sudah bilang tidak ada yang serupa dengan dia. Kata Alkitab perjanjian lama, hendak dengan siapa aku kau serupakan. Artinya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lah kalau Allah menjadi manusia dan kamu pahami secara fisikly, ada mata, ada tangan, ada kaki, kan menjadi serupa. Jadi itu pendekatannya memang agak sulit aku menjelaskan. Ini bahasanya bahasa. Kita bermain di antara ranah fisik dan metafisik. Tergantung bagaimana kecerdasan kamu memahami apa yang aku sampaikan. Ya. Maka, ya kan ini begini nih. Meskipun ini bermasalah ini. Ketika Yesus dibaptis ya. Merpati itu sebagai utusan menjadi tanda kehadiran Allah. Bukan merpati itu Allah. Kalau merpati itu Allah, seperti tajuk kita, orang akan bertanya, bagaimana cara meyakinkan manusia bahwa burung merpati adalah Allah? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, babak belur kamu. Dan memang sih ayatnya juga ini bermasalah. Kalau kita lihat Matius 3:16, itu yang melihat itu siapa? Ya, kan begini. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Jelas, melihat Roh Allah seperti burung merpati. Bukan burung merpati itu Allah. Kalau teopanimu seperti itu, pagan kamu. Maka orang bertanya, bagaimana cara meyakinkan bahwa burung merpati itu?
Dan ini bermasalah ayatnya. Bermasalah ini ya. Matius itu saling copy paste itu ya. Hanya ditambah, dikurang dikit gitu ya. Pada saat keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati. Jadi Allahnya hilang. Dan di roh, kalau di Matius roh Allah. Ya, kalau lihat lamanya penulisan, maka Matius yang mengkopas Markus. Ditambahi ada diksi Allah menjadi roh Allah gitu. Tetapi kedua penulis ini masih sama. Ia itu domirnya, kata gantinya itu berlari kepada Yesus. Jadi Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati gitu. Ya. Lukas nggak jelas. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Padahal kalau ini dipahami secara harafiah bertentangan. Karena Yesus sendiri bilang, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Gendang telingamu bisa pecah. Yang menarik lagi di Yohanes ya 1:32. Dan Yohanes ya, kita juga nggak tahu ini Yohanes mana yang dimaksud. Apakah Yohanes yang menulis Injil itu, ataukah Yohanes itu Yohanes murid Yesus, ataukah Yohanes murid Yesus itu yang menulis Injil Yohanes? Ini debatnya perlu kopi 50 gelas. Sementara itu kita abaikan dulu lah ya. Tapi teksnya begini. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku melihat roh turun dari langit seperti. Jadi seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Ya, jadi melihat itu seperti, bukan melihat Allah. Teofani itu perwakilan. Jadi bukan merpatinya itu Allah. Kalau kamu pahami secara harafiah bahwa merpati itu Allah, ya pagan gitu loh. Ya, makanya aku bilang tadi ada komen, dia paham nggak tentang teofani? Gitu ya. Nah, yang menarik di sini ya, coba kita komparasi. Kalau di Matius 3:16 dan Markus 1:10 itu yang melihat Yesus. Karena kata ganti atau domir ya, ia melihat, ianya itu ke Yesus. Sementara kalau kita lihat ini benturan banget, nggak bisa dirukunkan antara Yohanes 1:32 ya dengan Matius dan Markus tadi. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku melihat roh. Berarti yang melihat Yohanes. Pertanyaannya, sebetulnya yang melihat itu Yohanes atau Yesus? Itu trouble tersendiri itu, yang kalau kita bikin videonya bisa jadi satu tajuk tersendiri. Oke, aku buru-buru mau segera berangkat kondangan ini ya. Aku kira itu dulu ya, dan memang ini berat, cuman aku berusaha mengemasnya seringan mungkin sambil senyum. Menikmati kopi supaya tidak terlalu ribet. Tapi ini ribet ini. Ya. Oke, ini dulu ya. Selamat berakhir pekan untuk saudara-saudaraku yang Islam. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Ya. Jaga Al-Qur'an dalam bingkai Islammu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Ya, untuk seluruh pewar, semoga dengan kajian ini kalian paham apa itu teofani supaya tidak keliru menjadi pagan. Ya. Berikutnya ya, semoga kita semua ya dapat keberuntungan ya, saudara-saudaraku semuanya dapatkan rezeki yang barokah dari Allah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.